kayak gitu. Nah, untuk task yang kedua, nah, aku nanti meminta teman-teman untuk membuat komponen ini front end mentor. Dari front end mentor ada yang namanya form sama handle landing ini. Sekaligus nanti teman-teman lihat webinarku, aku dulu pernah membuat webinar karena ada beberapa hal yang di situ aku ajarkan tapi tidak aku ajarkan sekarang karena terkait dengan kebatas waktu yang sedikit. Nah, lalu teman-teman juga kerjakan di Free Code Camp yang bagian SAS yang ini. Cuma 9. Oke. Nah, teman-teman bisa download di sini frontendmentor.io. Oke. Nanti teman-teman daftar, teman-teman cek di challenge-nya, terus teman-teman kerjakan yang bagian ini. Pertama Hadel. Mana Hadel? Nah, ini. Oke. Yang kedua adalah ini form. Oke. Tujuanku sebenarnya pengen 2, tetapi kalau waktunya nggak memungkinkan, teman-teman kerjakan dulu yang ini, form ini, ya. Jadi form ini wajib selesai. Kalau misalkan selesai form, ternyata masih ada waktu, teman-teman kerjakan yang Hadel. Tujuannya apa? Supaya teman-teman belajar slicing, belajar naruh parent, child, dan debugging, itu tadi. Kayak gitu sih. Nah, itu aja yang bisa saya sampaikan. Oke, mungkin kalau teman-teman ingin bertanya, silahkan. Saya buka sesi pertanyaan. Monggo yang mau bertanya. Ya, benar. Ini yang dimaksud kata mentorship ini mentorship one on one ya. Yang bisa teman-teman appointment lewat Calendly ini. Jadi aku pakai ngebuat mentorship ini secara kasarannya juga secara sukarela ya. Maksudnya aku bakal ngulangin waktu buat teman-teman untuk jadi mentornya teman-teman selama 3 minggu. Nah, sebenarnya teman-teman bisa tanya apa aja ke aku via Discord, oke? Via chat. Tetapi untuk bisa tatap muka berbincang-bincang, itu aku cuma bisa ngasih waktu 30 menit selama 1 minggu. Kayak gitu. Namanya juga mentorship. Jadi kita harus berkomunikasi ya. Nah, salah satu komunikasi yang paling penting itu pertama salah satunya chat, yang kedua salah satunya dengan video call. Nanti kita pakai Zoom. Nah, video call ini aku ngulangin waktu 30 menit. Gitu. Teman-teman bebas mau bertanya apa aja, tetapi batas waktunya adalah 30 menit. 1 minggu 1 kali. Kayak gitu. Untuk chat di Discord, wes berapapun jumlah pertanyaan yang teman-teman tanyakan, selama aku bisa menjawab, ya aku jawab. Kalau nggak bisa, ya nanti aku tanyakan ke seniorku yang lebih tahu, kayak gitu. Selanjutnya, pertanyaan dari Mas Dimas. Mas, itu tadi bagaimana ya pada saat awal pengetikan file HTML otomatis sudah terketik metaset dan lain sebagainya. Itu aku pakai extension, oke? Nah, kemarin aku udah ngebahas sedikit tentang extension, tetapi teman-teman nanti bisa cek ya videoku selanjutnya, apa aja sih extension yang perlu teman-teman install gitu. Kalau nggak salah sih ini ya, HTML CSS support. Nah, dia bakal otomatis ngebuat HTML kita. Misalkan nih, cari teman-teman bisa sih cek video yang lalu atau teman-teman buka DevTo 13 extension for front end developer.
Linknya juga nanti aku share deh di Discord kayak apa. Nah ini extension yang ngebantu teman-teman. Loh kak, extension nanti jadi mempermudah pekerjaan kita dong? Ya bener, memang fungsinya itu untuk mempermudah pekerjaan kita supaya kita lebih cepat, supaya kita lebih fokus pada belajar CSS, HTML daripada kita menghafal sesuatu yang tidak urgent. Maksudnya tidak urgent itu udah ada gitu loh alatnya. Kenapa kita harus ngebuat alat lagi kalau kita bisa menggunakan alat yang ada dan kita bisa improve pekerjaan yang lain kayak gitu. Nah, misalkan nih aku buat HTML lagi misalkan test.html. Nah, ini ada HTML sampel kayak gitu. Ini salah satu contohnya. Nanti teman-teman bisa pakai itu tadi HTML CSS support atau seingatku. Nah, ini pakai Emmet. Dalam artian kalau teman-teman pakai VS Code, Emmet itu default. Jadi kayak tools yang udah dipersiapkan sama VS Code supaya pekerjaannya lebih cepat. Pluginnya Emmet. Di Sublime seingatku juga ada tapi harus install manual. Seingatku loh, gak tahu ya, saya juga jarang menggunakan Sublime kayak gitu. Jadi nanti ketika di enter udah selesai semuanya kayak gitu. Dan ini standar industri lah yang minimal harus ada gitu sih. Emmet yang mana ya? Kalau teman-teman pakai VS Code udah nggak perlu install ya, karena itu udah by default udah ada di VS Code-nya. Nah, atau teman-teman kalau cari Emmet, kalau ternyata di VS Code Studio nggak ada, itu teman-teman pakai ini. Emmet in Visual Studio Code. Teman-teman klik yang paling atas, terus teman-teman. Nah, ini dokumentasi VS Code ya ini. Seperti yang saya katakan, nggak perlu install kalau Emmet di Visual Studio Code. Tapi kalau Sublime kayaknya perlu install sih. Emmet in Sublime. Nah, ini nanti bisa teman-teman cek sendiri ya. Ini dokumentasi Visual Studio Code kayak gitu. Oke, untuk tugas gimana kita submitnya? Apakah di screenshot dan taruh di Discord? Ya, benar. Nanti cukup teman-teman screenshot dan taruh di Discord. Minggu ini aku nggak akan istilahnya ngoreksi kode teman-teman. Tapi pada minggu ketiga baru aku bakal ngoreksi kode teman-teman. Bukan mengkoreksi ya. Aku ngasih tahu mana sih yang sekiranya perlu diimprove gitu. Mana yang nggak perlu diimprove gitu. Karena sekali lagi pengalamanku di industri cuma 2 tahun. CSS, HTML itu banyak banget yang perlu kita explore bareng-bareng gitu loh. Nah, nanti minggu ke depan aku bakal ngasih tahu cara teman-teman upload project di GitHub, upload project di Vercel supaya aku ngebantu kodenya teman-teman supaya aku bisa melihat project teman-teman secara online. Tetapi kalau misalkan nih teman-teman ada kesulitan di kode, teman-teman bisa upload di CodePen ini ya. Maksudnya gini, ketika teman-teman mengerjakan Hadel tadi dan ternyata ada masalah, kok gambarku nggak bisa diperkecil mas, kok fontku nggak bisa diperkecil mas, kok width-nya kok segini mas, ya udah teman-teman upload kode teman-teman ke CodePen, terus share alamat CodePen-nya ke aku. Nah nanti teman-teman tanya, mas ini kok kayak gini hasilnya, padahal pengennya kayak gini. Nah nanti dari CodePen itu aku bisa ngasih tahu mana sih sekiranya yang error, mana sih yang bikin elemen ini nggak guna kayak gitu, dan lain sebagainya. Lalu dari Mas Yoga, apakah untuk aset seperti gambar-gambar, pattern untuk pelengkap itu di mana? Nah, nanti ketika teman-teman download front end mentor ini, include teman-teman bakal dikasih patternnya, dikasih gambarnya. Nah, karena istilahnya itu gratis, maksudnya akun gratis, nanti teman-teman nggak dapat file Figma-nya, Sketch atau Photoshop. Jadi teman-teman pakai gambar aja. Nah nanti dari gambar teman-teman edit, cek size-nya ada berapa. Maksudnya gini, ngecek manual lah gambar ini tuh size pixelnya berapa gitu.
Jadi secara manual ya nanti ngecek pixel-pixelnya itu. Karena ya itu tadi kita pakai front end mentor yang gratis. Karena kalau yang dapat sketch dan file Figma-nya itu berbayar. Dan itu sekaligus juga teman-teman juga belajar nanti gimana cek pixel-pixel itu sih. Nggak perlu 100% sama ya, karena ini masih belajar. Kalau misalkan ada yang beda, nggak masalah. Yang penting ketika dilihat dari jauh, itu udah kelihatan gitu loh. Kalau ini tuh mirip sama desain, kayak gitu. Oke, maaf OOT, penggunaan before after itu maksudnya gimana ya, terutama dalam elemen gambar. Jadi, penggunaan before after itu nggak cuma pada gambar aja, semua elemen itu ada. Kok tahu dari mana? Kita cek sini, namanya HTML pseudocode kalau nggak salah. Pseudo elemen apa pseudo class. Nah, nggak cuma di gambar aja. Namanya CSS pseudo elemen ya, teman-teman cek sini. Oke. Nah, ini beberapa contoh pseudo class. Aku nggak bisa nerangin satu-satu karena nggak semua pernah aku gunakan juga, terus jumlahnya juga banyak, jadi teman-teman belajar mandiri. Tetapi nanti kalau teman-teman ada kesulitan, tanya ketika mentorship atau di Discord. Nah, lalu balik ke pertanyaan, kapan harus menggunakan aktif sama before dan fungsinya itu seperti apa kayak gitu. Oke, jadi aku bakal kasih contoh, lihat ya. Misalkan nih, kita buat button ini ya. Contoh kelas button. Misalkan kasih konten terus button 10 pixel ber 3 pixel solid black. Terus kita cek di indeks kita. Nah, ini ya, kalau kita inspect pada button ini, kurang besar ya. Nah, teman-teman lihat ya, pada elemen ini. Kalau teman-teman lihat di buttonnya ini ada yang berbeda dengan elemen lain, yaitu muncul pseudo elemen yang namanya after. Nah, ini. Apa itu fungsinya? Fungsinya itu di dalam elemennya itu jadi muncul apa ya, kayak salah satu bagian yang by default itu nggak ada. Tetapi dia diberikan kayak pseudo class itu secara teori. Insert something after the content of each element. Nah, kalau yang before, insert something before element. Nah, karena pada button ini aku tulis after, maka dia bakal insert before element. Ini nggak kelihatan ya. Mungkin aku, tahu dari mana? Kalau dia itu after element, lihat. Aku di dalam button ada tulisan A-nya kan. Dan dilihat konten dari afternya ini ada setelah konten A.
kayak gitu. Nah ini contoh afternya. Before-nya ya otomatis before, sebelum. Contoh. And before. Untuk setiap after before itu biar muncul, itu dikasih konten ya. Isi dari konten. Misalkan 10 buttonnya nggak bisa ternyata tadi. Nggak usah berarti. Gunakan aja border ini. Terus 13 warnanya kita ubah jadi blue, height-nya kita ubah jadi 100 pixel, width jadi 100 pixel. Kita simpen. Nah lihat ya, kelihatan kan before warnanya biru, sebelum elemen itu kayak gitu. Fungsinya apa? Beberapa studi kasus bisa mengatakan before after ini yang pertama kita ingin memasukkan konten di dalam konten. Kita ingin memasukkan sesuatu, contohnya hover. Kita pengen hover kita lebih bagus, kita bisa pakai before afternya. Nantilah aku kasih beberapa contoh di kasus kita pakai before after kayak gitu. Terus pertanyaan lagi, jika dalam satu project ada 3 media, website, desktop, tablet, dan mobile, bagaimana cara untuk setting image-nya? Apakah setting image buat satu ukuran desktop saja atau 3 untuk ukuran untuk masing-masing device? Pertanyaan bagus banget ini. Dan ini yang sering dialami oleh front-end developer. Jadi ada banyak approach atau cara yang dilakukan untuk bisa melakukan hal-hal yang kayak gini, oke? Approach pertama yaitu kita pakai kayak gini. Ada namanya HTML picture. Nah, jadi HTML picture ini salah satu elemen di HTML di mana kita bisa memilih gambar mana saja yang tampil pada device dengan ukuran tertentu. Contoh, teman-teman kelihatan kan ya picture ini. Terus ada 2 source media, min width 650, maka pakai bunga yang merah muda. Ada juga yang pakai picture min width 465 pixel dengan white flower. Nah, kalau kita inspect elemen dan kita rubah width-nya, dan boom, dia bakal berubah. Berubah kan? Sebelumnya flowers-nya berwarna pink, jadi berubah jadi orange. Dan ini salah satu approach tanpa JavaScript, tanpa file CSS yang lain. Kita memanfaatkan elemen dari HTML5, yaitu yang namanya picture. Jadi kita dalam satu picture bisa 2 sumber. Dan kita bisa mengaturnya berdasarkan responsif dan lain sebagainya. Yang kedua, pakai media query. Oke, contohnya kayak gini. Misalkan nih kontainer. Kayak gini kan. Terus aku tulis di sini. Ini karena aku pakai SCSS, jadi aku bisa menuliskan media query di dalam sebuah elemen. Oke, misalkan n. Terus aku buat misalkan max width 900 pixel, maka background image bakal diganti jadi misalkan nih, aku cari deh gambar image. Nah, terus kita lihat pada file dokumen kita. Awalnya masih gini. Kenapa? Karena width. Nah, baru ketika width-nya itu
sekitaran 900 baru berubah. Lihat ya di sini. Teman-teman lihat ya, kelihatan kan ya? Dot container max width 900 dia bakal pakai gambar ini. Tetapi ketika width-nya itu gede, dia pakai gambar kontainer ini. Kelihatan ya? Jadi approach kedua pakai media query. Approach ketiga pakai JavaScript. Nah, pakai JavaScript, aku lupa sih kodenya kayak gimana. Nah ini. Nanti bisa teman-teman cari di Stack Overflow JavaScript-nya kayak gimana. Nah, kalau aku biasanya menggunakan yang namanya gambar SVG, oke? Jadi image supaya nggak banyak size-nya itu nggak gede, pakai gambar dengan ekstensi SVG karena berbasis vektor, jadi size gambar image tersebut nggak gede tapi gambarnya tetap bagus. Sedangkan pixel itu kan gambarnya harus gede supaya terlihat bagus. Nah, biasanya aku juga pakai ini tadi, picture ini, atau pakai media query. Mana tadi? Nah, pakai media query ini. Tapi kebanyakan aku pakai media query ini. Terserah nanti teman-teman approaching-nya pakai apa. Karena memang ada kalanya pula gambar di tiap tempat sama, walaupun di desktop sama mobile. Tetapi memang yang paling bagus itu gambarnya dibedakan. Karena kan nggak mungkin kita meminta di desktop nggak masalah download gambar 500 KB. Tetapi ketika di mobile ya 500 KB itu gede juga. Benar, kalau aman resolusi gambarnya pakai SVG. Itulah kenapa icon-icon itu selalu pakai SVG. Dan juga tapi gini, perlu dicatat juga untuk beberapa kasus, contohnya kayak gambar-gambar background atau gambar-gambar yang memang butuh resolusi sangat tinggi, itu memang baiknya PNG. Tetapi modern ini Google mengembangkan sebuah extension yang namanya WebP image. Nah, ini format gambar masih dikembangkan oleh Google dan nggak semua browser udah bisa mengadopsi WebP ini ya, kayak gitu. Jadi catatan juga buat teman-teman nanti selalu gunakan ini, cek ini, aku sampai lupa. Nah, browser itu compatibility-nya juga berbeda-beda. Ini salah satu tantangan front end ya. Jadi misalkan teman-teman mau pakai Flexbox, ternyata nggak semua browser itu kompatibel. IE versi 6 sama 9 nggak bisa. Opera Mobile versi 12 nggak bisa. Opera Desktop versi 10 sama 11 nggak bisa. Firefox versi 22 sama 27 masih beberapa ada yang nggak kompatibel. Nah, kalau kita pakai WebP gambar, kita lihat Safari versi 3 sampai 13 nggak bisa. Internet Explorer versi 11 juga nggak bisa. Opera versi 10 nggak bisa. Safari versi ini nggak bisa. Dan lain sebagainya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi, pertama komunikasikan sama desainer. Gambar ini fungsinya buat apa? Size-nya berapa? Kayak gitu. Nanti pilihlah kira-kira yang terbaik itu yang mana. Kayak gitu sih. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau misalkan nggak ada, karena udah mulai jam 9 juga, saya harapkan tugasnya bisa selesai. Tak 1 kalau misalkan belum selesai, bisa dilanjut, bisa dilewati, terserah teman-teman. Tapi saya harapkan di task 2 ini teman-teman kalau ada kesulitan tanya, bisa melakukan mentorship. Karena ya itu tadi, tujuan aku melakukan hal kayak gini karena aku pengen teman-teman bisa belajar, ada yang istilahnya itu mentori.
ada yang bisa tempat untuk tanya jawab kayak gitu. Jadi ada feedback di antara aku sama teman-teman juga, supaya nanti teman-teman belajarnya terarah gitulah istilahnya. Dan aku juga bisa improve diri, fundamentalku kayak gimana, cara ngajarku kayak gimana, itu sih. Dan aku sekaligus ini ya, mau istilahnya iklan juga. Jadi aku bersama teman-teman dari komunitas pengguna Quora ngadain acara. Namanya Gitalk. Jadi Gitalk itu komunitas pengguna Quora, dan kita tanggal 24 Oktober aku bakal membawakan materi tentang yang namanya privasi sama keamanan berinternet. Nanti bisa teman-teman daftar, link udah pernah aku share di Twitter. Fungsinya apa? Ya supaya kita tahulah privasi. Kalau teman-teman udah pernah nonton Sosial Dilema, terus sama kasus Facebook Cambridge Analytica nih, itu nanti aku bakal ngebahas lebih jauh tentang itu, gimana kita sebagai pengguna internet melihat fenomena kayak gini, algoritma dan lain sebagainya. Itu sih. Saya berharapkan sekali lagi teman-teman bisa mengerjakan front end mentor sekaligus free code camp. Kalau ada kesulitan nggak usah sungkan buat tanya. Jangan lupa appointment juga one-on-one mentorship di Calendly. Di sini ya. Nanti link aku share juga di Discord. Terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir meluangkan waktu buat belajar bareng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.